Saya beri tema, judulnya begini. Ternyata COVID-19 itu sudah ada obatnya. Wah, pasti ini jadi harapan buat kita semua. Sedih memang kalau melihat fakta ini. Tadi malam ada 2 orang saya kenal baik meninggal karena COVID ini. 1 karena terlambat penanganan. Nah, lepas daripada semua kesedihan, semua rasa takut yang menghantui semua manusia di dunia selama setahun lebih ini. Ternyata COVID-19 sudah ada obatnya. Dan obat COVID-19 bukan buatan manusia, bukan buatan pabrik farmasi manapun juga. COVID-19 ternyata obatnya itu dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan merenungkan bagaimana kita bisa mendapatkan obat itu. Ada 2 hal yang selalu didengung-dengungkan selama setahun lebih ini, sejak Maret 2020 sampai hari ini. 1, hidup yang bersih, rajin cuci tangan. Nah, saudara, ternyata dalam istilah hidup sehari-hari, virus ini tidak bisa ada di tempat yang bersih. Ya, kalau kita pakai logika, anjuran dari semua protokol kesehatan, rajin cuci tangan. Ternyata virus ini kalah dengan sabun. Nah, unik bukan? Tapi jangan sampai kita minum sabun supaya bebas dari COVID. Bukan begitu. Tapi kata bersih, semua agama di dunia, ya, semua agama di dunia selalu mengajarkan kebersihan. Bersih dari 3 area hidup kita. 1, area spiritual. Kita harus bersih. Ya, roh kita, spiritual kita harus bersih. Nah, bersihnya spiritual kita itu karena kita mentaati peraturan-peraturan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita semua tahu, semua agama di dunia, ya, semua agama di dunia mengajarkan hidup suci. Nah, kata suci dalam peraturan Tuhan itu, inilah kebersihan itu. Jadi kalau kita bisa menjaga spiritual kita, roh kita, tetap taat kepada peraturan-peraturan Tuhan, percayalah virus itu gak akan kena kepada kita. 2, bersih secara mental, secara jiwa. Dalam kitab suci Injil dan sama dalam kitab suci Al-Quran, ada seorang yang disebut Nabi Sulaiman. Salomo dalam istilah kami pernah berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tapi orang yang putus asa, takut, gelisah, marah, dengki, dan sejenisnya, itu mengeringkan sumsum. Nah, Nabi Sulaiman berkata begitu. Bayangkan kalau sumsum kita kering, berarti pabrik darah kita stop berproduksi. Nah, padahal darah itu adalah pusat kehidupan, nyawa. Darah itu adalah nyawa. Jadi nyawa itu ada di dalam darah. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu hal kedua, selama pandemik ini merajalela di dunia, muncul kata imun. Hal pertama tadi, hidup bersih, rajin cuci tangan. Kalau tangan ini jangan pegang bagian wajah, mata, hidung, mulut, bahaya karena penuh bakteri. Nah, yang kedua ini adalah tentang imun.
Nah, semua kita tahu, imun kita itu tidak bisa dibooster dengan obat apapun juga, dikuatkan dengan apapun juga. Imun tubuh kita ini gratis. Pencipta manusia yang memberikan imun, kekebalan tubuh. Maka itu dalam istilah selama setahun lebih ini selalu dihubungkan imun, iman. Imun, iman. Nah, iman ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dunia kedokteran sudah menyatakan imun ini sangat tergantung dengan hormon endorfin yang keluar dari syaraf kita di pusat di kepala ini. Nah, hormon endorfin itu juga gratis. Itu semua disebabkan kalau manusia itu hidupnya gembira, berani menghadapi apa saja tanpa rasa takut. Ya, dengan segala jenis istilah itu, kebahagiaan, sukacita, tentram, damai sejahtera. Maka hormon endorfin pribadi orang itu akan kuat. Nah, inilah obat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Lalu bagian ketiga dalam hidup kita adalah fisik. Maka itu perintah. Prokes, protokol kesehatan. Tiap kali kita keluar, mau masuk ke rumah, pokoknya kita dari luar. Cepat, baju nggak boleh masukkan kotor, dicuci langsung mandi keramas. Fisik juga harus bersih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah obat untuk mengalahkan COVID. Ternyata sudah ada di dalam diri kita. Maka itu semua yang sedang terpapar. Nasihat teman-teman, nasihat keluarga. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Ayo bergairah dalam hidup. Maka itu selama COVID ini merajalela, video-video lucu, TikTok dan sebagainya, itu beredar berseliweran di sosial media kita. Bisa jadi hiburan. Tapi yang paling penting dari hati kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk tetap hidup ini bisa bersih secara spiritual, roh kita, secara mental kita, jiwa kita, dan secara fisik kita, tubuh kita. Ternyata nggak susah. Asal kita mau menuruti peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan atas kita. Saya mau tunjukkan satu firman yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dan dunia kenal siapa Musa. Karena Musa tidak milik agama tertentu. Tapi Musa ini orang yang hebat. Penulis yang luar biasa. Dan tulisan-tulisan Musa, Nabi Musa ini masih dipercaya sampai hari ini. Nah, izinkan saya, jadi yang bukan Kristen, nggak apa-apa. Ya, kita sedang bertemu dengan satu pribadi, yaitu Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta kita semua. Dan saya yakinkan, virus ini bukan Tuhan yang buat. Bukan. Tuhan tidak sekejam itu. Virus ini karena setan yang membuat. Lewat kelompok-kelompok tertentu. Nah, suatu hari Nabi Musa menyatakan sebuah tulisan yang sangat luar biasa. Dan inilah obat yang paling manjur. Izinkan saya membaca dari kitab Keluaran, pasal yang ke-15, ayat yang ke-26. Ya. Hari itu dalam perjalanan dari Mesir, Musa memimpin Bani Israel. Begini Musa menulis atas nama Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Satu, sungguh-sungguh mendengarkan firman. Ya. Bentar.
26an. Oke. Yang kedua. Ya, udahan biarin dulu ya. 1. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Yahweh Tuhan kita. 2. Melakukan apa yang benar di matanya. 3. Memasang telinga kepada perintah-perintahnya. 4. Tetap mengikuti segala ketetapannya. Nah, 4 hal inilah yang Tuhan minta kepada kita umat manusia ini. Untuk fokus kepada firman Tuhan. Masing-masing agama pasti punya kitab suci. Ayo kita ikuti peraturan yang Tuhan berikan kepada manusia dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Apa dampaknya? Apa hasilnya? Kalau kita sudah melakukan 4 hal ini, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Nggak ada penyakit itu yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ini jaminannya sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Ini luar biasa. Inilah obat. Maka itu saya katakan di awal tadi. Sampai hari ini. Belum ada manusia dan pabrik farmasi sehebat apapun yang menemukan ini. Ternyata obatnya sudah ada di dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari 3 bagian hidup kita, spiritual kita, mental kita, mental itu dari pikiran dan hati, 2 fisik kita. Rekan-rekan, saudara-saudara, ternyata yang paling susah untuk tunduk kepada hukum dan perintah Tuhan, itu yang di tengah, yaitu jiwa kita, pikiran, perasaan kita. Ini yang paling susah diatur. Spiritual kita gampang. Walaupun untuk ibadah juga sangat terbatas. Tapi tetap kita bisa ibadah kepada Tuhan secara pribadi. Begitu pula dengan fisik kita. Gampang, asal hidup bersih, rajin cuci tangan, ya. Jaga makanan-makanan kita, gampang. Maka itu tinggal 1, mental kita ini loh. Ternyata mau sehat atau mau sakit, itu sangat ditentukan bagaimana sikap dan cara berpikir kita, bagaimana cara kita mengendalikan, memanage emosi kita, perasaan kita, hati kita. Ini yang paling sulit. Nah, di antara semua penyebab imun kita turun, penyebab hormon endorfin kita tidak berproduksi lengkap, ya, ini penyebabnya. 1, khawatir, cemas, takut, gelisah. Ayo kita renungkan. Sebagai manusia ternyata ini sulit untuk kita kendalikan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, khawatir, takut, gelisah. Pasti semua kita sudah sering dengar kisah-kisah yang tragis selama COVID ini. Ada orang yang fisiknya sehat. Aduh, secara makanan mereka jaga pola makannya. Secara kebersihan, aduh, orang ini luar biasa. Kenapa bisa meninggal? Nah, dalam semua kisah-kisah itu sederhana ternyata. Ketika kita nggak bisa memanage pikiran dan hati kita, kita nggak bisa menjadi manajer atas mental kita sendiri, maka datanglah suara-suara. Maka itu, sejak COVID ini merajalela, apalagi dalam seminggu terakhir, pernah dengar nggak pesan dari banyak orang, matikan sosial mediamu,
Jangan dengar banyak berita tentang COVID. Itu justru membuat orang makin stres. Betul tidak? Karena gelisah, takut, khawatir. Itu datangnya karena berita yang kita dengar. Coba ya kalau kita mau jujur. Maka itu tolong rekan-rekan kita, keluarga kita yang terpapar. Ingatkan mereka. Angka-angka yang sembuh, yang menang atas COVID ini jauh lebih banyak, maaf, daripada yang meninggal. Betul tidak? Angkanya itu, jauh sekali loh. Coba lihat data. Nah, seharusnya kita melihat yang positif ini. Berarti yang menang jauh lebih banyak, yang sembuh lebih banyak. Nah, maka itu mengapa kita melarang kerabat kita, rekan kita, keluarga kita, teman baik kita yang terpapar. Sudah, nggak usah kamu buka sosial media. Lebih baik cari berita yang lain. Dan itu betul. Nah, itu caranya kita memanage, ya, mengelola pikiran dan perasaan kita dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Kita harus menyaring. Jangan semua sampah-sampah, berita-berita apa yang hoax itu. Aduh, jahat sekali. Orang-orang itu menyebarkan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Dan jadi kalau kita semua bisa memanage, menjadi pengelola, menjadi manajer emosi, ya, pikiran, perasaan kita, hidup ini pasti sehat. Maka itu saya katakan tadi, dari 3 bagian hidup kita, roh, ya, spiritual, jiwa, mental kita, dan fisik kita. Ternyata jiwa kita ini yang paling sulit dikendalikan. Tapi hari ini, dengan pelajaran ini, mari kita sepakat. Tidak jadi bodoh, tapi jadi pribadi yang teguh. Jadi pribadi yang kuat, yang kokoh di masa yang sulit ini. Nah, pelan-pelan. Khawatir. Saya percaya. Semua kita setuju. Mana sih ada orang hidup nggak pernah khawatir? Saya tolak pendapat itu. Ayo kita cari. Ternyata di sekitar kita ada orang-orang manusia seperti kita yang tidak pernah tahu rasa khawatir itu apa. Dan mereka pun nggak pernah tahu rasa khawatir itu apa. Dan mereka pun tidak pernah tahu sumber khawatir itu apa. Siapa mereka? Keren. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu luar biasa. Nah, kemarin sore kira-kira jam 5 saya dapat kabar salah satu cucu kemenakan saya, ya. Jadi cucunya adik saya yang dekat kepada saya. Kalau saya datang ke kotanya, dia tahu, dia pasti cari. Dia mau dengar saya khotbah. Masih kecil. Waktu dia masih umur 2-3 tahun itu, berapa kali itu kalau saya datang khotbah ke kotanya, anak ini. Dia langsung minta gendong. Jadi saya pernah sambil mengajar, sambil gendong anak ini. Dia dengar firman. Nah, kemarin dinyatakan dia positif. Ya, dia baru umur 7 tahun. Terus saya kaget dengar itu. Saya suka video call dengan dia. Begitu dia jawab video call-nya, dia ceria, dia tertawa, dia masih main-main. Nah, itulah anak kecil. Nah, maka itu saya bilang pada orang tuanya. Atau jangan-jangan alatnya yang salah itu. Nggak begini. Ya, orang bilang OTG, orang tanpa gejala. Kadang-kadang saya juga mikir loh. Nah, kalau tanpa gejala, terus gejala apa yang menunjukkan alat itu orang ini positif? Ya maaf ya, saya nggak pandai, nggak ngerti soal istilah-istilah itu. Cuma saya tuh mikir secara pikiran orang awam. Kalau nggak ada gejalanya, terus bisa tahu positif itu dari gejala yang mana? Terus apa yang diketahui? Orang Jawa bilang, wis sembuh sakarepmu. Gitu. Karena nggak ngerti itu kok bisa. Anaknya nggak apa-apa. Nah, pagi ini saya belum sempat ngecek dia.
Tapi kok lihat saya kemarin sore saya lihat dia, wah ceria sekali. Nah, jadi ada ternyata manusia hidup tanpa khawatir anak-anak. Lalu kita kejar lagi. Kok bisa anak-anak itu hidup nggak khawatir? Nah, inilah pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Jadi kita yang sudah gede-gede seperti ini, ya, saya berkata sudah dewasa, sudah tua, bisa hidup tanpa khawatir. Seperti anak-anak yang tidak punya rasa khawatir. Karena selama anak-anak itu masih lihat ada ayah ibunya, dia nggak akan khawatir. Saya beri bukti. Ya, saya nggak tahu ada yang punya pengalaman seperti ini atau tidak. Suatu hari ayah ibu di rumah lagi duduk dengan anak-anaknya yang di bawah 10 tahun ya umurnya. 3 orang anak misalnya. 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun misalnya. Malam itu ayah ibu berkata kepada anak-anak. Anak-anak, kita nggak tahu lo besok mau makan apa. Karena papa mama sudah nggak punya cukup uang untuk belanja. Paling yang ada sedikit ini kita makan besok. Anak-anak dengar loh. Apa yang orang tua katakan. Pertanyaan saya. Mereka nangis? 3 anak ini nangis? Enggak. Mereka khawatir? Tidak. Percaya mereka lompat-lompat, main-main lagi, kejar-kejaran lagi. 3 kakak beradik ini. Kok bisa? Nah ini loh. Di pikiran anak-anak itu, maaf, ini kalimat mungkin kurang bagus, tapi untuk menyadarkan, kami nggak butuh apa-apa, kami nggak mau tahu semua kesulitan. Pokoknya ada papa mama, ada ayah ibu, beres semuanya. Betul tidak? Maka itu, Tuhan Yesus mengajarkan, kita semua punya satu ayah, satu bapa, yaitu pencipta alam semesta, yang adalah Tuhan kita semua. Maaf, saya tidak bicara tentang agama. Tapi ketika dalam sebuah buku, nah buat kami kitab Injil, itu dituliskan Tuhan atas alam semesta. Itulah Bapa, itulah Ayah, Romo bagi semua kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin hidup tanpa kekhawatiran, bersikaplah seperti seorang anak melihat bapaknya. Anak itu akan merasa aman. 2 minggu lalu, atau hampirlah sebulan yang lalu, saya masih ada di Denpasar. Nah bertemu dengan keluarga, salah satu keluarga anak saya punya berapa anak di sana. Dan saya punya 2 cucu dari anak ini. Suatu siang, ayahnya berkata kepada saya, Pap, saya itu punya pertanyaan. Saya tanya apa? Anak kami itu kalau sudah tidur lelap betul. Terus, itu nggak tahu tangan kanannya, tangan kirinya. Itu meraba-raba. Dan begitu tangannya itu bisa nyentuh. Ya, entah tangan saya, tangan mamanya. Langsung tidur lagi. Satu kali, tangannya nggak nyentuh apa-apa. Oh, saya tertawa itu. Terus kakinya. Kakinya itu kiri kanan begitu. Nah, begitu kakinya nyentuh badan kami, bagian salah satu dari badan kami, dia tidur. Tidur nyenyak loh. Tapi suatu saat kami perhatikan. Nah kami mau ngetes. Jadi ketika tangannya lagi cari kami, kakinya lagi cari kami itu menghindar. Begini jawabannya. Saya tahu memang. Tahu nggak Pak? Sudah tidur nyenyak. Begitu tangan kakinya nggak nyentuh badan kami, dia bisa bangun langsung. Begitu dia bangun, melek. Terus lihat ada papanya, tidur lagi. Saya jawab, seperti itulah pencipta kita yang kita panggil Bapa, Ayah, Romo.
Selama kita masih bisa melihat Tuhan itu ada dengan kita. Selama kita masih tahu kehadirannya, dalam istilah agama hadiratnya, kehadirannya itu ada dalam hidup kita. Jadilah seperti anak-anak untuk tidak khawatir. Di dalam psikologis ini juga bisa dibuktikan. Ya, cari buku psikologis karangan siapa saja. Ada pendapat yang sama. Seorang pasien, entah sakit apa saja, datang ke ruang praktek dokter yang dikenal. Ya, datang ke ruang praktek dokter yang dikenal. Kenal betul loh. Sudah bertahun-tahun ini dokter keluarga. Maka dalam psikologis dikatakan begini. Begitu pasien itu melihat dokter. Baru melihat. Dokter belum ngapa-ngapain. Pasiennya pun belum cerita apa-apa. Dalam ilmu jiwa dikatakan. Maka pasien ini sudah sembuh sekian puluh persen. Kurang lebih antara 60-an% sudah sembuh hanya karena bertemu dengan dokter yang dia kenal. Wah, waktu saya membaca tulisan itu, hebat juga ya manusia itu. Nah, maka untuk kita punya imun yang kuat, punya iman yang kuat, ayo kita kenali siapa Tuhan kita. Pencipta alam semesta yang rahmani dan rahimi. Dalam kitab suci Injil pun pakai kata itu. Dalam Al-Quran pun maka itu ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Sama, Tuhan itu yang rahmani dan rahimi, yang penuh kasih. Maka itu ayo, di masa yang begitu menakutkan ini, kita berusaha untuk mengenal siapa Tuhan kita. Ternyata dia ayah buat kita. Dia bapa buat kita semua. Ini luar biasa. Percayalah rekan-rekan yang dikasih Tuhan, saudara semuanya. Obat COVID sudah ada gratis di dalam tubuh kita. Ayo kita bangkitkan. Nah, untuk meningkatkan imun dan iman kita, ternyata cuma satu, kenali Tuhan sebagai Bapa yang sayang kita semuanya. Dalam Al-Quran ada Nabi Daud. Dalam kitab Injil disebut Raja Daud. Suatu hari Nabi Daud pernah berfirman, menuliskan ini. Mazmur 103 ayat yang ke-12 dan 13. Mazmur 103, Jabur dalam Al-Quran. Bahkan Nabi juga memerintahkan bahwa semua kita harus membaca kitab Jabur, Taurat, dan Injil. Nah, ini yang tertulis dalam kitab Jabur atau Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Kiranya ini menolong kita, memotivasi kita untuk kita menemukan Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, tapi juga ayah buat kita semua, Bapa. Maaf, kalau ada di antara rekan-rekan dari 31 cabang Solarindo ini, maaf, ada yang anak yatim, gak punya papa. Hari ini jangan putus asa. Ada papamu di surga yang sayang kita semuanya. Begini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, terjemahan yang lain. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Saya uraikan dulu. Ini obat yang mujarab tentang COVID. Yaitu kalau dosa-dosa kita. Nah, dosa itu istilah di dalam agama.
Kalau istilah fisik disebut kenajisan, kotor. Nah, ternyata Bapa di surga itu bisa membersihkan kekotoran hidup kita, dosa-dosa kenajisan kita. Dan ini yang luar biasa, dibuang sejauh timur dari barat. Ayo kita renungkan sebentar sebelum ayat 13-nya. Saudara-saudara, rekan-rekan dikasihi Tuhan. Mengapa Tuhan tidak berfirman, dibuangnya dosa-dosa kita dari utara ke selatan? Maaf. Kenapa? Sejauh timur dari barat. Wih, ini luar biasa. Ayo kita ingat kembali pelajaran geografi waktu kita masih sekolah dasar SMP. Bumi kan bulat. Kalau dibuang dari utara ke selatan, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, kalau Tuhan membuang dosa kita dari utara dibuang ke selatan, orang masih bisa kejar, ada titik selatan. Tapi karena bumi ini bulat, ya mudah-mudahan di antara kita nggak ada kelompok yang percaya bumi datar ya. Maaf ini. Nah, karena bumi ini bulat, coba merem sebentar. Kalau bumi ini bulat, ayo buat teka-teki, tebak-tebakan. Kalau bumi ini bulat, bisa tahu nggak titik timur mana, titik barat mana? Ayo merem sebentar. Nggak ada. Karena bumi ini bulat, maka itu titik timur, titik barat nggak akan pernah ketemu. Ya saya harap nggak ada yang nganggur ya. Saya mau buktikan, mau kelilingi dunia ini, nanti cari titik temu, titik timur, titik barat. Sekaya-kayanya orang kaya nggak ada yang iseng lah. Ngapain muteri bumi cari titik timur, titik barat. Nggak ada. Nah, rekan-rekan. Salah satu penyebab imun kita tidak bisa kuat. Karena ada tuduhan-tuduhan di dalam hidup ini. Tentang dosa-dosa masa lalu. Oh, memang setan itu kurang ajar betul. Suka menghadirkan dosa masa lalu kita di hari ini. Coba renungkan. Tidak ada manusia sekuat apapun, kalau tiba-tiba si penuduh dan si pendakwa. Dalam kitab suci, setan itu disebut penuduh dan pendakwa. Betul. Suka nuduh. Sekuat apapun fisik, mental seseorang. Tapi kalau si penuduh dan si pendakwa datang mengingatkan dosa-dosa masa lalu, langsung merosot imun itu karena tertekan dan tertuduh. Nah, tolong sampaikan kepada semua kenalan saudara, kerabat, sahabat kita. Selama COVID ini, jangan pernah mau ada dosa-dosa, kotoran-kotoran. Ingat loh, harus bersih hidup ini selama COVID ini. Datang kepada Tuhan. Lagi sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah kepada Tuhan yang Maha Kasih, Rahmani dan Rahimi. Itu kata yang luar biasa. Nah, di situ kata rahim adalah tempat seorang ibu menyimpan kehidupan anaknya. Rahim. Itulah Bapa kita. Rahman, rahmat. Rahmatnya besar. Besar setiamu. Selalu baru tiap pagi rahmatmu. Itu Bapa kita. Maka itu jangan ada yang tertuduh lagi. Kalau memang kita melakukan dosa, cepat datang kepada Tuhan. Bertobat, minta ampun. Maka dia buang dosa kita. Dari timur ke barat, hilang. Nggak ada orang bisa ngejar lagi. Tapi kalau dibuang dari utara ke selatan, orang masih bisa nuduh. Ingat loh. Maka itu rekan-rekan, siapa yang masih dikejar-kejar rasa salah, rasa dosa. Dalam bahasa Inggris, guilty feeling. Datang kepada Bapa yang rahmani dan rahimi itu. Yang penuh dengan belas kasihan. Ayo. Itu luar biasa. Ayat 13. Nah, ini Bapa. Terima kasih. Inilah firman, inilah tulisan.
Dari Nabi Daud. Kalau saudara orang Muslim. Dari Raja Daud. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti seorang ayah menyayangi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Seperti seorang bapa menaruh belas kasihan akan anak-anaknya. Demikian Tuhan menaruh belas kasihan akan segala orang yang takut akan Dia. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Begitulah Tuhan mengasihi orang yang takwa. Rekan-rekan, tidak ada obat COVID yang bisa ditemukan dan dibuat oleh manusia. Ternyata obat COVID itu sudah ada di dalam diri kita. Karena kita disayangi, dikasihi oleh seorang ayah, seorang bapak. Dan dia bapak bagi semua umat manusia di dunia. Yang kasihnya, rahmatnya tak berkesudahan. Lagi sekali, saya menggunakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Demi nama Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Itulah Bapak kita semua. Jadilah seperti anak-anak. Tiap kali melihat ada bapaknya hadir. Waktu tidur kita meraba dengan tangan kaki kita. Oh, bapakku masih di sini. Tidurlah dengan nyenyak. Maka imun kita, iman kita akan tetap kuat. Setiap hari kita melakukan itu. Jadi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Begitu hebat kasih sayangnya kepada manusia berdosa ini. Satu kali saya punya, maka itu kalau ada masih tertuduh dengar ya. Satu kali saya punya kisah yang sangat luar biasa. Aduh, tiap kali saya ingat kisah itu, saya nggak akan berhenti menangis. Satu hari saya berkunjung ke rumah teman yang baru melahirkan anak pertama. Tapi saya terlambat. Jadi anak ini sudah umur hampir 8 bulan. Saya baru sempat. Saya datang bertiga. Nah, waktu kami datang ternyata anak itu masih tidur. Ya udah saya bilang nggak usah diganggu, biar saja. Lalu kami berlima dengan ayah ibunya ngomong-ngomong di ruang tamu. Wah, cerita macam-macam. Tiba-tiba ibunya itu, loh kan kaget. Kok nggak ada suara ya? Terus dia lihat jam. Seharusnya dia sudah bangun 30 menit yang lalu. Waduh, saudara. Ketika dengar itu, saya juga bingung. Nah, saya lihat reaksi suaminya. Diam saja, ya udah. Jadi tinggal kami berempat. Karena si mama masuk ke kamar anak itu untuk ngecek. Kami masih santai ngomong-ngomong. Bayangkan. Dari kamar itu ibu ini berteriak, aduh, siapa nggak kaget? Tanpa dikomando, kami berempat lompat dari ruang tamu masuk ke kamar itu. Hah? Saya belum pernah lihat pemandangan, aduh, sekotor itu, maaf ya saya cerita. Saudara tahu ternyata anak ini iseng. Dia itu sudah bangun dari tadi. Pemandangan apa yang kami lihat? Maaf ini. Dia main kotorannya sendiri, maaf. Nggak tahu bagaimana, mungkin dia rasa gatal, pampersnya sudah penuh. Dia bisa buka pampers itu. Namanya anak kecil, umur hampir 8 bulan, maaf ya saudara. Saya belum pernah ngelihat ada bayi dari ujung kepala sampai kaki, maaf. Penuh dengan kotorannya sendiri. Dan dia senyum-senyum. Dalam hati saya tuh mikir, jangan-jangan ada yang sudah kemakan ini, maaf ini. Tapi saya nggak berani tanya papa mamanya. Habis sudah penuh. Saudara, ini yang saya temukan. Saya menangis. Mereka punya babysitter. Coba bayangkan, renung sebentar.
Bayi penuh dengan kotoran dari ujung kepala sampai kaki, bahkan tempat tidurnya. Ya sudah. Nggak tahu kebetulan dia kok beolnya banyak betul hari itu. Ayo kira-kira kalau kita jadi mamanya, bawa bayi itu kayak induk kucing gendong anaknya digigit tengkuknya. Ayo kira-kira bagaimana kalau kita melihat anak seperti itu. Terus dimasukkan bak mandi terus kocrok-kocrok begitu. Ayo, begitu atau tidak? Ini mamanya loh, mamanya. Enggak, saudara. Dia juga tidak minta kepada babysitternya. Itu yang buat saya wow. Wih, sayang waktu itu saya enggak bawa handphone. Coba enggak saya bisa foto suatu adegan yang mungkin seumur hidup saya nggak akan pernah terjadi lagi. Saudara catat. Si ibu gendong dan peluk anak itu. Saya terpaku sejenak. Sekotor apa kita? Senajis apa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha kasih dan maha pengampun tidak akan buang kita. Walaupun dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita penuh kotoran dan kenajisan. Asal kita bertobat. Itulah Bapak yang sayang anak-anaknya. Dia gendong kita. Lalu kami kembali ke ruang tamu. Lalu saya berbagi. Begitulah kasih Tuhan kepada kita. Maka itu obat imun adalah hati yang gembira. Percaya ada Tuhan yang luar biasa. Ya, Yongki, percaya mujizat terjadi untuk kamu. Ini anak saya dari Pontianak yang dinyatakan positif juga gabung. Ayo, nikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dia tidak memandang manusia dari sudut agama, budaya, bahasa, tidak. Dia Tuhan yang sayang kita semua. Jadi saya ulangi lagi rekan-rekan. Ada 3 bagian dalam hidup kita yang kita harus jaga kebersihannya. Saya ulangi, ada 3 bagian dari hidup kita yang kita harus jaga kebersihannya. Yaitu supaya kita tetap hidup kudus dan benar di mata Tuhan. Karena Tuhan ingin kita bersih. Roh kita, spiritual kita terus cari Tuhan. 2, mental kita ini yang paling penting. Buang semua gelisah, takut, gentar, khawatir, was-was. Buang semuanya. Supaya kita betul-betul bersih. Jaga pola makan, jaga istirahat yang cukup. Kalau semua itu kita lakukan, virus apapun akan menjauh dari hidup kita. Maka itu yang paling penting adalah mental kita ini. Jiwa kita ini, pikiran kita ini. Ya, itu yang paling penting kita jaga dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap sehat dalam hidup ini. Kalau kita tetap sehat, maka hidup ini luar biasa. Kita bisa berguna buat banyak orang yang lain. Kita bisa saling cerita, kita bisa saling menghibur, kita bisa saling menguatkan untuk semua hidup ini. Nah, terus bagian terakhir. Jangan punya musuh. Berdamailah dengan semua orang. Saya ulangi, jangan punya musuh. Ampuni. Kalau Tuhan mengampuni kita,
maka Tuhan pun minta ampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya ulangi, ampuni. Rekan-rekan, punya musuh itu beban paling berat. Saya ulangi, punya musuh itu beban yang paling berat. Saya yakinkan ya, kalau ada orang kuat bisa mengangkat 100 kilo berjam-jam. Nggak mungkinlah berhari-hari orang mikul beban 100 kilo. Tapi saya mau katakan hari ini, orang pendendam itu seperti sekuat apapun dia sedang ngangkat beban 100 kilo berhari-hari. Artinya selama orang itu tidak berdamai dan mengampuni musuhnya, maka selama dia hidup, dia sedang pikul 100 kilo itu. Itu beban pendendam. Saya ulangi, itu beban pendendam. Nah, kalau kita tidak berdamai dengan semua orang, ingat, imun kita langsung drop. Karena hormon endorfin tidak akan keluar. Ya, hormon endorfin gak akan muncul. Karena tertekan oleh dendam. Hormon endorfin hanya keluar ketika ada sukacita di hidup kita. Ada optimis, rasa optimis di hidup kita. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa hasilnya. Jadi berdamailah dengan siapa saja. Ampuni, enggak rugi kok. Mengampuni itu tidak rugi. Ada seorang bijak pernah berkata, orang yang tidak mengampuni orang lain, ditulis begini, dia nyuruh orang itu minum racun. Dengar ya, dia menyuruh musuhnya itu minum racun. Tapi yang mati dia, bukan musuhnya itu. Ini itu kan orang bodoh. Maka itu ayo kita mengampuni, berdamai. Maka hidup ini penuh dengan sejahtera. Gak usah khawatir tentang masa depan. Apalagi saudara kerja di Solar Indo, gak usah khawatir. Saya kenal Pak Yeski, saya kenal Pak Hendro. Ya, asal hidup taat, hidup nurut kepada Tuhan, kepada pimpinan, maka hidup ini akan luar biasa. Inilah obat COVID, gratis dari dalam diri kita sendiri. Taati semua hukum-hukum Tuhan. Hidup bersih secara spiritual, roh, secara mental, jiwa, dan secara fisik. Maka kita akan sehat. Nah, jadi semua kita mulai hari ini hidup benar ya di hadapan Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan. Maka hidup ini pasti sehat. Bersihkan diri kita dari semua yang najis, dari semua yang kotor. Karena Tuhan mengampuni. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan bagikan obat gratis ini kepada